Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul Undead Unluck episode ke-17 kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu si Billy ternyata adalah pemimpin dari Under, pemimpin dari Rip dan kawan-kawan ya, dan ternyata dia berkhianat dari Union. Dan sekarang Under ya itu merebut meja bundarnya Union, dan sekarang Union tuh bisa bilang mau menuju nih ya untuk mencegah Under untuk merebut itu, karena bisa dibilang ya Union bakal kalah nih istilahnya, nggak bakal bisa ngelakuin tugasnya gitu kalau misalkan meja bundarnya itu ini direbut istilahnya. Dan kemarin maksih banget untuk lo pada yang sudah komentar ya di video gue sebelumnya, karena kayak ada beberapa hal yang gue miss ya, kayak misalkan yang ternyata rotasi, bisa bilang bumi itu tidak berotasi, makanya kenapa nggak ada musim. Terus bisa dibilang hukuman ke 100-nya itu bisa dibilang adalah ngebuat bumi itu merotasi matahari. Jadi literally sebenarnya bumi itu bisa masih prototipe banget aja di posisi ini ya. Jadi mungkin hukuman-hukuman itu sebenarnya ada untuk ngebuat bumi itu berjalan seperti ya dunia kita sekarang gitu. Itu menarik banget sih. Gila ya, emang ada tanlah konsepnya menarik. Jadi itu kayak gitu. Jadi langsung kita mulai aja untuk episode ke-17 dari Undead Unluck. Oke, nah 17 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Iya, nuklir ya. Juista Kamisa membunuh Tuhan. Iya, ternyata dia berkhianat. Jadi saya si Under itu mungkin dibuat, gua nggak tahu siapa pembuatnya ya, tapi bisa jadi si Billy bener. Dan tadi itu untuk ngalahin dewa, bos. Ketua dari Under. Gila. Mencuri meja bundar dan Apokalips. Kasihan Tatiana ya. Hmm. Di sini sih kemarin gue udah ngomong gak sih waktu pas Billy berkhianat itu belum mirip kayak Aizen anjing, pada model dia pakai model rambut yang sama kan. Waktu Aizen kan dia awal kacamata dilepas kan, itu gila banget sih. Terus di belakangin tuh kalau nggak salah di waktu pas dia berkhianat. Hmm. Pertemuan pertama kita gila. Jadi istilahnya bosnya itu Billy. Cuma dia mereka baru pertama kali ketemu. Terjadi setelahnya adalah tujuan kami. Sebelumnya. Tidak jelas seperti mereka. Oke. Oke, gua ngerti. Ya ini emang udah jelas ya dari sosok sebelumnya, tapi gue bakal perjelas lagi. Jadi intinya tujuan daripada Under itu adalah literally bodo amat sama halangan terhadap bumi. Jadi intinya adalah Union itu kan tujuannya adalah untuk menjaga bumi dari hukuman-hukuman yang terjadi kan istilahnya. Hukuman-hukuman yang terjadi dengan melakukan quest dari Apocalypse, dan mereka harus menjalankan quest-quest itu gitu. Nah, kalau intinya adalah untuk mencegah punishment ke bumi. Intinya kayak gitu kan Union itu. Tapi ternyata tujuannya Under itu literally berkebalikan. Dan ini emang udah jelasin di episode sebelumnya bahwa ya tujuan mereka itu adalah untuk ya membiarkan bumi itu literally um, apa
apa membiarkan apokalips itu terjadi. Apa Ragnarok, sorry, membiarkan Ragnarok itu terjadi akhirnya memunculkan dewa. Dan bisa dibilang ya organisasi Andre itu dibuat untuk lawan dewa itu. Nah, dewanya seperti kita masih belum tahu kan. Kalau itu kan cuma ditunjukin kayak yang hitam tinggi gitu. Jadi saya si Billy itu menilai bahwa Union itu gak bakal bisa apa nggak jadi kayak kesannya kayak kelompok yang nggak jelas gitu. Mereka mau nahan supaya nggak ngelawan dewa, tapi ya mereka nggak bakal bisa ngalahin dewa dengan cara seperti itu gitu loh kesannya. Pasti nakalnya begitu ya. Jadi dia Under itu pengen pengen ngalahin dewa dan dia ngebiarin, makanya mereka tuh anti sama Union tuh karena Union tuh menghalangi tujuan mereka untuk itu. Dan tujuan mereka tadi disebut sama Rip kan dia apa ini masih diulang lagi adegannya ya. Ya misalnya kejadian setelah ngalahin dewa itu, setelah kejadian Ragnarok. Ya kasihan nih Tatiana ya. Gila, berarti kalau kayak gini berarti emang bener sih. Kayak gue jadi penasaran sejarahnya ya kenapa si Juwis bisa dapat meja bundar ya. Wait, kok gue ngerasa kayak musiknya kayak Avenger ya. Let's go. Gila, kita masih punya quest dan sekarang meja bundar kita direbut anjing. Sulit, sulit. Berarti emang kayak Man City bakal mengarah ke Ragnarok ini. Jelas. Tapi gue gak tahu bakal secepat itu atau enggak ya. Soalnya tinggal dua lagi kan. Satu is 100, satu udah Ragnarok. Oke. Diam aja di sini. Ya karena dia habis shock anjing, kasihan. Dia pada nggak fokus. Tiga ini benar ngulur waktu banget anjing. Maksudnya salah satu kelemahannya Undead Unluck itu adalah mereka itu terlalu banyak recap yang literally dari episode sebelumnya udah jelasin gitu. Dan ini literally penyakitnya Undead Unluck bahkan lebih parah dibandingkan anime-anime lain. Memang parah banget coba Undead Unluck di pacingnya. Kayak sengaja banget dilama-lamain loh. Ini literally udah hampir 7 menit coy opening. Cuma tadi adegan tamu cuma di awal doang sebelum opening tadi. Ini sisanya masih sama di 5 menit recap anjing. 5 menit recap dari adegan terakhir sebelumnya, gila. Ya, sebenarnya Avenger banget gak sih musiknya? Yuma Psycho Storage. Oke. Okay. Peka terhadap panas. Ya udah, gas aja udah. Antisipasi awal sampai menunggu semua benih unlock terkumpul. Oh, jadi itu saja pengen menggunakan kekuatan unlock ya. Oke. Gila. Buset. Animasinya gila sih.
Hanya karena perbedaan pendapat, ya itu dia sih. Fraksi-fraksi pun juga kayak Oke. Hmm. Gila, iya sih. Let's go. Barn. Benih unlock itu apa maksudnya? Benih apa? Gila. Unjustice. Oke. Oh, dia masih pakai unjustice loh. Apa unlock berencana untuk buka? Oh. Emang sengaja. Ya mereka ngeri ya. Gila. Ditembak iya sebagai unlocknya. Iya, kalau pernah kalah habis sebelumnya. Dia masuk ke mulutnya Barn. Enggak. Gila. Jadi Yuma Barn di ini ya. Nah, itu kayak dari pembulutan yang sebelumnya juga gak sih? Yang bilang karena benih unlock. Iya benih unlock itu maksudnya ya untuk ngebantuin unlocknya si ini, anaknya si itu gak sih? Fuko dibekuin GG. Let's go. Oh, berarti masih belum dead ya. Unlock besar unbreakable. Fuko si unlock di sisi kita. Eh iya aduh. Gagal. Oke. Oh, oh, ditahan ya pakai cannonnya itu. Jadi meskipun dia hidup lagi atau enggak udah ditahan pakai tusukan itu. Jadi kayak digantung gitu loh. Wah, kasihan aja. Oke, gue jadi penasaran sama kekuatannya ini sih kekuatannya Billy ya. Soalnya dia tadi pakai Unjustice lagi coy. Berarti dia itu kan sebelumnya udah pakai Undead, udah pakai si An ini. Apakah itu gak bisa ngegunain kekuatan yang sama di saat bersamaan? Jadi setelah dia ngopi Unjustice, dia cuma bisa pakai Unjustice doang. Nah, aduh, Tatia kemana nih? Oke. Kayak bakal ke tempatnya Billy nggak sih? Kayak Billy bakal manfaatin Tatiana sih feeling gue. Biasanya kayak apa bridgingan kayak gitu tuh. Ya ini tetap santai dengan tangan di ini gak tuh anjing? Di China. Oh iya dia pakai undead lagi, Cok. Tuh kan, dia pakai undead.
Berarti istilahnya ya undead. Oh, berarti oke. Berarti kok oh bentar. Enggak teknisnya tuh gimana gitu? Gue bingung anjing. Soalnya apa syarat menjadi bos kita atau tidak? Jadi itu bos yang ngebuat under atau literally cuma kayak bos doang gitu? Oh, ini yang lari cepet si siapa? Top. Iya, si Top Unstoppable. Iya, jadi tadi mereka dia tuh bisa ngegunain semuanya, Cok. Berarti nggak ada batasannya anjing. What the fuck? Gila. Iya, berarti nggak ada batasannya anjing. Meskipun kayak cuma bisa dipakai sekali doang. Gak kepotong ternyata. Let's go. Dia pakai lagi. Undead. Oh, dia ngopi unlock. Unjustice. Oh, gue pikir dia mau ngopi unlock anjing. Oh, mau dijatuhin ke bawah kayaknya. Karena kan emang kelemahan Andi itu, maksudnya si Andi kan ya keselamatannya ini, keselamatannya si Fuko dijatuhin diri. Iya, kayak udah tahu pasti si Andi bakal lamatin Fuko. Oke, Unstoppable, Unjustice. Berarti tiga ini ya yang dia punya. Dan dapat berlaku pada semua anggota Union. Gila anjing. Sumpah gue pikir dia itu cuma bisa pakai satu dalam satu kali waktu. Ternyata bener-bener OP anjing. Lah berarti cara ngalahinnya gimana? Gue pikir ada teknis tapi ya benar unbelievable sih. Makanya dia tuh namanya kenapa unbelievable itu karena emang literally unbelievable anjing OP-nya. Bisa ngopi anjing. Aduh, itu tetap gak bisa ya. Tetap naik juga anjing. Oh, ada cara yang bagus tadi tuh. Oh, waktunya. Oke. Oh, Tatiana. Oh, dia naik ke atas bareng sama Tatiana. Oh, iya. Hmm. Gak berkhianat di posisinya. Apa sih bergantung pada jawabanmu? Outsmart. Oke, berarti kita bakal ngeliat nih ya. Oh, ini what? Itu ini apa yang tumpukan batu yang jadi wisata tuh apa yang aduh gue lupa. Gila, muncul dia, Cok. Kalau misalkan revolusi dan kira planet itu mengitari bumi ya. Tapi kok kenapa ada malam apa ada siang dan malam ya? Berarti buminya doang yang muter ya? Oh, enggak deh. Istilahnya bisa jadi ada bagian bumi yang gelap, ada bumi yang terang. Iya, jadi mereka kemunculan di tempat yang gelap ini. Makanya waktu pada saat yang banyak bintang yang muncul itu malam terus karena emang di markas mereka itu bisa dibilang di daerah gelapnya bumi anjing. Detailnya menarik loh. Unjustice. Ya gimana?
Soalnya orang pertama yang peduli sama dia tuh ya Billy, yang nyelamatin dia pun juga Billy. Makanya ini berat nih buat Tatiana. Gila. Jatahnya dia enggak. Karena emang dia tuh sebenarnya masih sayang sama si ini, masih sayang sama iya tuh, sama Billy. Dia masih sayang sama Billy, makanya kenapa dia tuh tadi itu bisa dibilang berlawanan. Apokalips. Wah, gila musiknya cuy. Oh, lu diam lu. Gila sama-sama ngambil aja. Let's go. Oh, dia ngeliat sesuatu kayaknya. Oh, Fuko ngeliat sesuatu kah? Oh, ini sejarahnya, Cok. Oh, ini si Thor. Oh, itu sejarahnya masuk ke dia. Ingatan ya. Jadi dia itu langsung ingatan langsung masuk ke semua ke dia, coy. Victor namanya yang tadi. Berarti Victor itu juga awal itu juga anggota Union juga ternyata. Anvil. Oke, Sen. Awan Kinton. Gak percaya dia anjing. Ya, mereka mengamankan Ark. Ark itu apa? Oke, Ark pun juga ada istilah baru Ark ya. Apa pernah dijelasin ya? Segitu gua gak inget dah. Tapi kan Ark itu meja bundar. Bukan berarti. Hmm. Iya, pasti ada something ini coy. Iya, langsung Aurora ya. Oke, rapat ya. Apa nih? Ya itu ingatan tuh langsung masuk ke otaknya Fuko jadi kayak gitu dia. Shock. Habis. Bodoh lah Aji. Gue udah siap-siap dengerin bangke, bangke. Aduh, jadi dia apa yang didapetin sama para Union itu adalah Apokalips. Jadi Apokalips itu diambil berhasil diambil sama Union. Tapi meja bundarnya itu ya atau Ark tadi. Gua nggak tahu Ark itu apa tadi ya. Apakah meja bundar atau istilah lain, tapi yang jelas diambil sama em, si Billy gitu. Dan tadi bisa dibilang si siapa si Tatiana tetap masih sayang sama Billy ya. Kenapa tadi dia bilang apa kamu masih ada perasaan sama Billy? Iya, langsung langsung counter kan tadi. Jadi bukan karena dia itu peduli sama Union, karena emang dia masih sayang sama Billy dan itu real. Maka itu berlawanan tuh malah beneran yang berlawanan kan. Keren ya.
Oke. Oh, oke. Jadi dia tadi kalau kita lihat kayak Bumi itu bergerak tadi muter tadi. Apakah berarti artinya gagal kan yang berarti quest ke 100-nya? Masa punishment ke 100-nya bakal terjadi? Ya, gak tahu lah ya. Ya tadi untuk episode ke-17 dari Undead Unluck. Ya tadi untuk episode ke 20 kan tuh. Episode ke-17 ya dari Undead Unluck. Jadi ya episode yang bagus sekali. Benar-benar ya, tapi apa sebelum kita ngomongin terkait dengan episodenya ya, tadi bisa dibilang ini salah satu penyakitnya Undead Unluck ya. Jadi di bagian awal episode itu pasti selalu ada recap gitu. Dan ini satu hal yang selalu terjadi dan sebenarnya gue tuh nggak mau komentarin karena ya udah aja gitu. Gue nonton aja, tapi di sini tuh bener panjang banget. Tadi tuh 5 menit loh, literally 5 menit tadi gue ngitungnya. Tadi kan sekitaran anggaplah opening 1,5 menit sama bagian awal itu mungkin sekitaran cuma 2 menit. Itu bisa bilang bisa sampai 5 menit tuh recap awalnya itu. Yang setelah opening ya. Dan itu literally potongan langsung dari episode sebelumnya. Seperti awal sebelum opening tadi. Maksud gue buat apa anjir? Itu yang bikin gue kesel sama Undead Unluck. Kayak mereka tuh selalu kayak gitu kayak sengaja ngulur-ngulur. Padahal mereka ini kan anime musiman ya, nggak kayak One Piece gitu. Kalau One Piece kan mungkin ya terkenal dengan kasih recap di awal episode dan lain-lainnya gitu. Oke lah. Tapi kan ada anak per minggu gitu. Maksudnya kenapa mesti ada recap kayak gitu gitu? Aneh aja. Makanya ya itu salah satu kekurangan terbesarnya Undead Unluck sih. Terlalu banyak recap di bagian awal-awal episode dan itu recap yang nggak guna karena literally baru episode sebelumnya dijelasin kayak gitu dan dimunculin lagi. Maksud gua nggak ada gunanya gitu. Jadi kayak malah jadi kayak kesannya benar-benar kayak ngulur waktu banget supaya ya panjang episode ya bisa sesuai 24 episode. Maksudnya kayak jadi jelek aja karena ini anime musiman ininya, apalagi kan ini tayang di TV sama ini kan Disney Plus kan. Jadi istilahnya ya bener-bener gak ada alasan untuk lu recap-recapan kayak gitu bukan kejar tayang juga sih, tapi maksud gua nggak itu juga gitu, nggak urgency gitu loh. Makanya ini pasti arahan dari sutradaranya supaya bisa tetap aman secara schedule ya dengan nambahin recap kayak begini. Anjing kesal sih, tapi yang jelas intinya itu sudah biasa di Undead Unluck dan itu salah satu kekurangan terbesar, satu hal yang gue pasti kritikin banget. Cuma ya selalu aja dilakukan, jadi ya emang ya udah sih ya gitu, emang gitu Undead Unluck gitu. Tapi yang jelas intinya adalah tadi si Fuko sama Andi itu berencana pengen ngehentiin Burn, dimana mereka pengen ngegunain kemampuannya Fuko ya, yaitu adalah si Unluck, maksudnya kemampuan Unlucknya dia, dimana dengan memanfaatkan benih-benih Unluck. Nah ini tadi gue tuh belum tadi tuh kayak gue bingung kayak ini benih-benih Unluck itu apa gitu, dan ternyata waktu pada saat ditunjukin tadi, ternyata benih Unluck itu intinya adalah semacam potensial ketidakberuntungan yang akhirnya dipersiapkan secara sengaja. Jadi misalkan kalau kita ngambil contoh nih ya, ini kalau gua salah ya komentar aja di bawah. Itu misalkan kayak kita naruh secara sengaja nih ya kulit pisang di lantai gitu kan. Nah kita misalkan nyentuh orang nih ya yang kita pengen jadiin Unluck yang nggak beruntung, kita pegang, misalkan si Fuka megang dia set. Nah nanti pas dia jalan ke deket kulit pisang itu dia bakal jatuh. Jadi bisa dibilang potensial Unluck yang dipersiapkan ya bisa dibilang ya itu untuk menjadi potensial Unlucknya tadi gitu. Jadi benih-benih Unluck itu kayak gitu. Itu dari yang tadi gua tangkep ya. Nah kayak tadi benih Unluck yang mereka siapkan itu adalah yang tadi yang besi itu ya, besi yang akhirnya nusuk si nusuk si Andi gitu tadi. Langsung ditusuk tadi. Dan bisa dibilang tujuannya tadi itu adalah ya untuk menahan Burn tadi dengan dilistrikin, dibekuin, terus ditahan pakai besi itu. Jadi istilahnya benar dibuat gak bisa gerak lah intinya. Betul awalnya begitu, tapi ternyata tujuan itu ternyata untuk nembus inti sihir atau bukan inti sihir inti daripada Yuamanya tadi ternyata. Jadi ternyata miss istilahnya. Jadi makanya kapan Yuama Burn-nya masih bisa hidup
bisa dibilang mungkin gara-gara itu kali ya, gara-gara si siapa yang temennya Rip apa gimana tadi ya, soalnya ya temennya Rip gak sih, tapi tepat tadi loh ngenain langsung ke Andi. Apa Andinya yang salah tadi ya, nggak tahu juga sih, tapi yang jelas kita kayak gitu. Dan tadi juga si siapa sudah jelas ya bahwa ternyata kekuatannya si Billy itu bener-bener unbelievable anjing. Akhirnya kita ngerti ya kenapa kekuatan itu unbelievable, karena dia itu bisa ngopi kemampuan orang cuy. Maksudnya kemampuan orang di Union, jadi istilahnya semua orang itu bisa dia copy. Nah tapi yang gue bingung adalah dia itu bisa apa teknisnya itu kayak gimana gitu kekuatannya. Dia kan gue pikir awalnya dia tuh bisa make misalkan satu kekuatan dalam satu waktu. Jadi misalkan kayak ada batasan waktunya gitu. Jadi kayak teknisnya itu gue pengen liatin gitu ya. Tapi waktu pas dia makanya gue kayak mikir kayak loh kok dia nggunain Unjustice lagi. Gue pikir kayak apakah mungkin dia tuh cuma bisa make Unjustice di beberapa detik, terus saya kira baru bisa ganti lagi beberapa detik kemudian, atau kayak gimana gitu. Gue udah mikir kayak gitu tadi. Tapi ternyata dia bisa make tiga-tiganya sekaligus anjing. Jadi kayak habis Unjustice langsung pakai Undead. Saya pakai Undead langsung pakai Unstoppable, langsung pakai Undead lagi. Gila anjing. Jadi emang bener-bener sekuat itu, Cok. Tapi kayaknya nih, mungkin ada batasnya itu di slotnya. Kan disebutin tadi ada 3 slot kan. Unjustice, Undead sama Unstoppable. Nah, kayaknya dia tuh cuma bisa pakai 3 doang dalam satu waktu. Jadi kalau misalkan dia ngopi kemampuan orang lain yang lain, berarti tidak harus korbanin salah satu dari 3-nya ini. Soalnya intinya adalah dia tuh bisa ngopi banyak orang, cuma teknisnya itu loh, teknis pengkopiannya itu kayak gimana? Apakah ada slotnya, misalnya cuma 3 atau kayak gimana? Itu kita masih belum tahu tuh, masih belum dijelasin soalnya. Tapi bener-bener kemampuan itu bener unbelievable banget ya. Kalau misalkan dia literally bisa make lebih daripada 3, gila cok, OP banget ya si Billy ya. Gila, literally unbelievable. Tapi intinya kayak gitu. Jadi bisa dibilang apa si Billy itu kemampuannya sudah jelas ya, bahwa dia tuh emang literally emang bisa ngopi. Gue pikir saat itu gue kayak agak bingung ya tadi, kayak ada teknisnya kah atau kayak gimana, tentang nggak bener-bener the real bisa ngopi anjing. Luar biasa. Nah tadi juga diperjelas juga terkait dengan tujuannya Under ya. Sebenarnya sampai sekarang itu gue masih bingung tujuan Under itu apa. Mungkin lu yang ngerti bisa komentar di bawah ya. Karena dari apa yang gue tangkap nih ya, intinya Under sama Union itu organisasi yang sama-sama ngelawan dewa. Sama-sama ngelawan dewa gitu ya. Sama-sama pengen ngalahin dewa lah intinya. Cuma Union itu literally kayak sayap kanan. Anggapannya nih ya, Union itu kayak sayap kanan, Under itu kayak sayap kiri. Jadi kayak oposisinya Union gitu. Ngerti gak sih Under itu? Jadi kayak Union ini kan udah terbentuk dari zaman dulu nih ya. Maka tadi ditunjukin tuh lewat flashbacknya yang dikasih sama Apocalypse ke Fuko kan, sampai ngebuat dia shock. Dimana kayak ditunjukin bahwa si Juwis sama Victor tuh ternyata dulu itu pernah satu tim di Union itu. Jadi awalnya mereka itu masih berdua, sampai sekarang akhirnya udah 11. Bisa dibilang bisa dibilang udah lama banget itu Union tuh ada. Nah Under ini literally kayak oposisinya gitu, kayak apa ya bahasa kudetanya dari Union gitu, yang mau mengkudeta Union. Jadi fraksi yang dimana dia itu gak percaya sama Union gitu untuk bisa ngurusin Apocalypse sama Meja Bundar gitu. Jadi itu yang gua tangkap tadi. Jadi intinya Union itu adalah ini sebenarnya udah dari episode sebelumnya ya, tapi kayak ada beberapa momen yang gue itu bingung gitu. Kayak Union itu bisa dibilang ya udah dia tuh mereka itu kayak versi legalnya lah istilahnya ya, versi legalnya dari yang megang Apocalypse sama Meja Bundar yang sudah lama juga istilahnya gitu. Nah Under itu bisa dibilang organisasi yang berlawanan sama Union tapi punya tujuan yang sama, cuma mereka tuh nggak percaya sama Union untuk bisa megang itu. Gak bisa percaya sama Juwis sih lebih tepatnya, si Billy kan, dia gak percaya sama Juwis gitu untuk bisa mengalahkan dewa dengan Union. Dan ya makanya kenapa dia itu ngebentuk Under gitu. Nah tapi si Billy ini dia itu menjanjikan ke Rip dan kawan-kawan untuk apa yang terjadi setelah dewa itu dikalahkan. Jadi intinya Under itu diciptakan untuk ngalahin dewa, tapi janji yang dikasih Billy kepada Rip dan kawan-kawan itu adalah apa yang terjadi setelah dewa itu dikalahkan. Nah itu yang yang terjadi di Under. Jadi Under itu literally sama seperti Union, cuma mereka tuh beda fraksi aja, beda pendapat aja gitu sama
sama Union. Nah, ini satu hal yang gue bingung nih. Apakah Under itu tuh bisa dibilang gak peduli sama Apocalypse, tapi mereka itu langsung straight forward menuju Ragnarok gitu. Jadi soalnya di episode sebelumnya kan dijelasin sama Billy ya bahwa kalau misalkan kita mau nyelesain Yuma Yuma Mystic Quest yang dikasih sama Apocalypse kan ada 4 tadi ya. Ya sebelumnya ada 4. Nah 3 itu kan bisa bilang ada dimusnahkan kan. Nah bisa dibilang 3 ini bisa langsung dikasih bom nuklir. Jadi bisa langsung mati semua, efisien banget istilahnya. Dan tapi orbanin banyak orang. Nah tapi Union kan nggak mau kan. Union emang lebih moderat lah istilahnya, nggak mau barbar gitu. Nah disitulah mungkin Billy kayak nganggap kayak oh nih Union gak bisa diandalkan nih. Kalau misalnya kayak gini lu bakal OTW Ragnarok nih istilahnya kayak gitu, lu gak bakal bisa ngalahin dewa gitu. Nah gue tuh mikirnya adalah berarti Under itu bisa bilang gak mau ngebet langsung narak-narak juga kan. Tapi gue tuh entah kenapa dari episode sebelumnya gitu kayak ngerasa bahwa Under ini pengen cepet-cepet ke Ragnarok gitu. Kayak pengen cepet-cepet langsung ngelawan dewa gitu. Gak tau kenapa ya. Makanya gue pikir kayak gue tuh bingung itu di situ gitu. Jadi tapi yang sekarang gue simpulkan adalah ya mereka sama seperti Union, tapi mereka tuh gak percaya sama Union gitu. Jadi mereka tuh pengen ngelakuin itu sendiri. Makanya kenapa si Billy itu ngerebut meja bundar sama Apocalypse. Ya karena mereka gak percaya. Si Billy itu udah gak percaya lagi sama Union, gak percaya lagi sama Juice lebih tepatnya. Itu yang tadi gue bingung. Tapi yang jelas kalau misalkan tadi ada salah atau kayak gimana, atau lebih jelasnya kayak gimana, bisa komentar di bawah aja ya. Intinya dan intinya adalah tadi itu bisa dibilang satu hal yang bikin gua tertarik juga tadi terkait dengan langit gelapnya tadi ya, yang ada penuh bintangnya. Gue itu sebenarnya tadi itu mempertanyakan gitu. Kayak kan disebutkan sebelum dijelasin ya bahwa ternyata bumi itu belum berotasi ke bumi maupun belum berotasi secara bisa dibilang masih belum bergerak lah sistem solar sistem solarnya gitu kan, sistem tata surya itu masih belum bekerja gitu. Jadi masih belum muter bumi, yang artinya bumi itu bisa dibilang masih belum muter, yang artinya di bumi itu ada sisi yang gelap sama ada sisi yang terang. Jadi ada sisi yang ngadep matahari sama ada sisi yang ngadep ngadep gelap gitu, ngadep daerah yang gelap. Jadi selamanya itu gelap terus tuh. Jadi nggak ada siang dan malam, nggak ada siang dan malam, nggak ada musim. Tapi yang gue bingung adalah gimana cara mereka tuh nentuin waktu gitu. Itu tadi makanya gue tuh mikir. Soalnya gini, tadi waktu pas gue reaction, tadi kan gue bilang bahwa kalau misalkan mereka tuh nggak muterin matahari, buminya muter gitu loh. Gue pikir kayak gitu kan. Tapi waktu pas gue inget kayak lah, markas mereka sama-sama di langit yang gelap nih. Oh berarti mereka tuh ada di sisi bumi yang di bumi yang gelap gitu. Nah maksud gue adalah soalnya gini, waktu pada saat penemuan jam ya, penemuan 24 jam dan lain-lain, itu kan artinya bumi itu kan muter kan. Nah di sini mereka bisa nentuin hari loh, bisa nentuin jam. Itu dari mana anjir? Kalau misalkan jam nggak tahu sih. Kalau jam gue nggak tahu. Soalnya seinget gue mereka tuh cuma bisa nentuin hari. Nah mereka nentuin hari dari mana coba? Hari ada Januari, ada Februari, ada Desember, ada tanggalnya pun juga ada tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu kan artinya bulan muter kan harusnya. Tapi nggak muter di sini. Tapi mereka tahu sistem hari itu dari mana gitu. Oh enggak deh, gue inget waktu itu kayak pernah dijelasin gak sih waktu pas yang ada kayak bukan mitologi anjing, kayak ada penjelasan gue lupa. Pokoknya dari mana mereka tuh tahu terkait dengan sistem hari. Singkat itu dijelasin deh, gue lupa gitu ya. Mungkin di core 1 deh singkat gue, di bagian awal-awal tuh kayak pernah dijelasin tuh. Soalnya itu agak aneh kan. Makanya tadi gue tuh mikir kayak bumi tuh muter, karena kalau bumi muter ya bulan pun juga bisa kelihatan muter. Jadi artinya sistemnya ya bekerja cuma buat bumi doang. Jadi kayak jam, matahari, jam terus hari, bulan itu tetap bergerak. Meskipun bulannya itu nggak gerak ngitarin bumi ya, tapi buminya yang muter, berotasi gitu. Itu mungkin masih make sense kalau misalkan saya gitu. Tapi di sini kan mereka sih tahu sistem hari. Kayak itu ada penjelasannya kenapa mereka tahu itu deh. Kalau salah lewat
lewat artefak gitu bukan sih? Yang akhirnya kayak ada kayak di ala-ala lukisan-lukisan zaman dulu itu gue lupa deh. Pokoknya kayak gitu itu satu hal yang gue pertanyakan juga. Itu soalnya itu kan ini lore-nya gede ya. Maksudnya kayak ngomongin semesta. Jadi kayak ada beberapa detail yang harusnya ada penjelasannya lebih jauh sih, tapi gue lupa gitu. Dan ini ada tadi si siapa siapa namanya Fuko ya. Tadi bisa dibilang dikasih ingatan. Nah itu menarik banget. Gue jadi penasaran nih ya pembentukan Union itu seperti apa. Victor kenapa akhirnya berubah jadi jahat dan lain-lainnya. Apakah Victor itu ternyata sama halnya seperti Billy? Jadi mungkin dia tuh kayak akhirnya berbeda fraksi sama Juice gitu ya. Sampai akhirnya dia ngamuk gitu. Atau kayak gimana. Jadi kayak akhirnya berlawan sama Union gitu. Jadi kayak Billy kasusnya berkhianat. Atau mungkin kayak gimana gue gak tahu gitu. Tapi yang jelas ya intinya kayak gitu. Jadi sama satu momen tadi si Tatiana kan tadi ngebantuin juga ya, di mana kan ditanyain sama Juice bahwa apa kamu masih sayang sama Billy. Dan tadi itu bener-bener dia bilang iya, langsung dibuka kan untouchable-nya. Jadi intinya si Tatiana tuh masih bener, dia tuh masih sayang sama Billy. Dan si Billy ngiranya bahwa si Tatiana itu bakal berjuang demi Union, padahal sebenarnya dia tuh sayang sama Billy. Jadi kayak literally ketika dia tuh berharap unjustice-nya itu melawan Tatiana itu bakal bisa dibilang bakal nolak, nggak bakal bisa ngelawan si siapa, nggak bakal bisa ngelawan si Billy gitu kan. Tapi akhirnya karena dia sayang sama Billy akhirnya berlawanan tuh, jadi akhirnya bisa ngelawan Billy. Anjing itu keren banget sih. Jadi kayak bener suasana hati Tatiana itu bener bisa jadi senjata di situ anjing. Dan akhirnya tadi yang didapetin sama Union itu adalah Apocalypse tadi ya. Jadi Apocalypse masih diambil. Tadi si Fuko juga dapat sedikit kayak shock ya terkait dengan ingatan tiba-tiba yang dikasih sama Apocalypse. Dan si siapa namanya? Aduh, ngeblank gua. Si Billy itu dapat meja bundarnya tadi. Dan dia ngomongin terkait dengan Ark. Nah, gua enggak tahu tuh Ark itu apa. Apakah itu gua tuh pikir tadi itu meja bundar gitu. Dia ngomongin meja bundar. Jadi gua bakal ngambil Arknya ya. Gua pikir meja bundarnya itu kan. Tapi kalau misalkan si Shen aja nggak tahu, berarti artinya bukan meja bundar itu Ark itu. Bisa jadi ada something itu kayaknya. Ya pokoknya Ark itu gua nggak tahu apa. Mungkin ada rahasia-rahasia tertentu yang akhirnya cuma diketahui sama Juice, Billy juga kayaknya ya. Dan mungkin juga sama Victor. Ark itu mungkin ada something juga istilahnya. Dan tadi makanya kenapa di akhir tadi si Juice itu mau ngasih tahu sesuatu nih kepada mereka. Nah itu kayaknya adalah rahasianya yang tadi itu terkait dengan Ark, terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu feeling gue bakal jadi episode berikutnya. Kalau misalnya masih ada recap lagi ya, aduh ada anak gila sih. Anime musiman masalahnya pak, bukan anime kayak One Piece yang long run gitu. Jadi nggak ada intensi untuk lu ngebuat serinya itu penuh recap anjing. Di bagian awal sampai 5 menit cok, gila. Ya tapi intinya kayak gitu, jadi segitu aja untuk episode ke-17 dari Undead Unluck. Kalau misalnya tadi ada yang salah atau mungkin lu bisa ngejawab pertanyaannya atau kayak gimana, bisa komentar di bawah aja. Mungkin emang karena baik lagi ya, karena gua ngambil banyak series. Jadi mungkin kayak ada beberapa di otak gua, ada beberapa yang ngeblank gitu ya, karena lore daripada anime musim ini bener banyak banget. Ada Frieren, ada Kusurya aja itu anime misteri ya. Terus anime ini banyak coy. Gue tuh ngikutin anime musim itu bisa lebih daripada 20-30 bahkan kalau misalnya kita sama membership 30 lebih aja. Jadi ya sorry aja kalau misalnya ada beberapa yang gua miss ya. Ya mohon bantuannya sebenarnya kalau misalkan ada yang salah ya. Tapi ya kayak gitu terus kita aja terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di berikutnya episode ke 18 kayak gitu. Oke, kita aja terima kasih. Bye.